dalam rasa syukur kami atas kemerdekaan Indonesia yang ke-78, kami selalu mengingat Engkau, karena hanya anugerah-Mu kami boleh merdeka, dan hanya oleh anugerah kami boleh diberikan kesempatan untuk merayakan, dan kami boleh mengekspresikan melalui ucapan syukur kami dengan keimanan kami kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah yang indah itu. Dan sebenarnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan tuntun kami untuk menjadi umat-Mu yang berkontribusi bagi bangsa di Indonesia ini, dan kami boleh benar-benar merdeka, bukan hanya merayakan, tapi hidup kami boleh dimerdekakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bangga pada ibu bapak yang hari tanggal merah ini, ibu bapak semua datang ke tempat ini ya untuk beribadah, ibadah ucapan syukur, rasa syukur kita atas kemerdekaan di Indonesia yang ke-78. Dan tadi saya melihat dan perhatikan luar biasa. Ada yang ada Pak Johari ini pakai dulu, ya kan? Terus kemudian ini loncat-loncat. Dan lihat saya dulu juga beratnya turun 1 gram karena keringetan kan, nanti loncat-loncat ikut lomba nanti turun 2 gram nanti ya, lumayan daripada gak turun ya. Nah, puji nama Tuhan, itu adalah suatu hal yang menjadi kerinduan kita semua, bahwa kita ini mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini sebagai pengantar untuk perenungan kita bersama di dalam kemerdekaan Indonesia ini, selalu kita identik dengan merdeka di dalam perhambaan, merdeka di dalam dosa. Selalu topik yang dibahas adalah kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi ketika kita sudah dimerdekakan di dalam dosa, sadarkah kita seringkali juga kita masih diperhamba dengan apa? Atau diperbudak dengan hidup keagamaan. Hidup keagamaan itu seringkali mengikat kita, seringkali justru menjadi belenggu kita untuk mengekspresikan rasa syukur di mana Tuhan telah menebus kita. Ada ketentuan-ketentuan yang seringkali membuat hidup kita terbelenggu. Aturan memang penting, tetapi aturan jika terlalu banyak hidup diatur oleh ketentuan-ketentuan, maka kita adalah seperti orang yang hidup di dalam tempurung, tidak bisa bergerak. Oleh karena itulah merdeka di dalam agamawi ya, yang saya berikan temanya ya. Tidak bisa. Itu ketutupan. Tertutup gitu ya, Pak. Waiternya itunya apa namanya? Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat berbagai ayat, itu pasal 5 ayat 20 dikatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Setiap orang itu punya, apapun orangnya, apapun mereka, selalu punya yang disebut kepercayaan atau keyakinan, atau dengan istilah lain adalah agama. Setiap siapapun, setiap orang, siapapun dia akan pasti memiliki agama. Entah itu agama yang diakui di Indonesia 5 agama, ataupun agama-agama kepercayaan berdasarkan leluhur-leluhur mereka. Di Jawa sendiri banyak agama-agama, karena agama itu berbicara tentang keyakinan atau kepercayaan. Kalau di dalam kejawen itu banyak halnya. Kemudian kalau kita berlari ke pulau-pulau yang lain, suku-suku
keyakinan masing-masing. Itu yang disebut dengan agama. Oleh karena itu, apa sih sebenarnya yang disebut dengan agama? Definisi agama adalah apa? Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Saya ambil dari Wikipedia, ya kan? Nah, adalah suatu sistem yang mengatur kepercayaan peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya. Banyak agama di Indonesia ataupun di dunia ini, mereka percaya, ada yang percaya animisme, ada yang percaya teisme, ada yang percaya kepada politeisme, ada yang percaya hal-hal yang lain. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah kepada leluhur, ada yang menyembah kepada alam, ada yang menyembah kepada filosofi, filsafat, ada yang menyembah dengan segala sesuatu, mereka punya penyembahan. Dan agama itu mengatur, yaitu apa? Peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya yang mereka yakini, baik itu Tuhan yang esa ataupun dengan Tuhan yang mereka masing-masing, atau dengan alam, atau dengan kepercayaan mereka, dewa-dewa dan lain sebagainya. Sehingga disinilah terkandung ada manusia itu berhubungan dengan apa? Sosial, masyarakat, berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan adat istiadat. Manusia berhubungan dengan kondisi real di dalam kondisi kemasyarakatan. Maka agama itu akan mengatur bagaimana hubungan relasi antar manusia dengan sesama. Kemudian juga di dalam agama menurut ini adalah juga diatur manusia dengan alam, peribadatan kepada alam semesta. Yang kedua, definisi yang kedua adalah definisi yang kedua, kalau saya lihat ya, definisi kedua adalah penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Ada 3 unsur kalau kita lihat. Yang kedua, definisi kedua adalah penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Ada 3 unsur di dalam penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Yaitu apa? Ada 3 unsur, yaitu manusia, penghambaan, artinya perendahan diri, penghormatan, pengakuan, dan Tuhan. Ada 3. Nah, dalam penghambaan ini pengakuan unsur manusia, maka di sini bisa dikatakan sebagai gurunya penghambaan itu. Baik lewat siapa? Apakah Siddhartha Gautama atau dengan tokoh-tokoh yang lain yang mengajarkan? Ada yang dengan tokoh-tokoh mungkin Ahmadiyah dengan siapa tokoh-tokoh mereka. Dan kita dalam Tuhan, dalam kekristenan adalah lewat Tuhan Yesus. Yang ketiga, agama itu didefinisikan sebagai jalan hidup. Seluruh aktivitas lahir dan batin pemeluknya diatur oleh agama yang diaturnya. Sehingga setiap agama, keyakinan yang ada di dunia ini selalu mengatur bagaimana beribadah, bagaimana cara makan, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara-cara untuk bergaul dan lain sebagainya, itu diatur dalam keyakinan. Dalam berpakaian, berbusana pun diatur semuanya oleh agamanya. Nah, sehingga apa? Ketika mereka menggunakan segala atribut ataupun aktivitas selalu diatur, pertanyaan utama adalah, apakah kita disebut orang yang merdeka? Tidur diatur, makan diatur, bergaul diatur, berbusana diatur semuanya. Nah, di dalam konteks kita, ayat yang kita baca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20 adalah dalam konteks agama Yahudi. Jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada mereka, ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk surga. Kenapa disebut membandingkan hidup agama kita harus lebih dari orang-orang Yahudi? Berbicara ketaatan, kita kalah dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi, kalau kita lihat, hukum Taurat itu menjadi tatanan kehidupan dan peribadatan. Keyakinan Yahudi itu menjadi sumber dari agama-agama yang lain di Indonesia yang satu hukum. Taurat
menjadi segalanya. Yang kedua, ada sekitar 613 hukum yang tertulis dan yang lebih banyak lagi yang tidak tertulis lebih banyak. Nah, di dalam hukum Taurat ini, orang yang beribadah dan mengakui sebagai agama Yahudi, yang tertulis itu ada 613. Itu harus lengkap. Sehingga firman Tuhan kalau kita melihat di dalam ayat 18 dikatakan, yang pasal 5, Markus pasal 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oleh karena itulah, dari 613 hukum ini tidak boleh dilanggar satupun. Saudara hanya melakukan 612, kurang satu, belum sempurna, tidak akan masuk surga. Sehingga seorang pemuda yang kaya ketika dia berbicara dengan Tuhan Yesus, Guru, bagaimana aku masuk dalam surga? Yesus katakan, apa kamu sudah melakukan ini? Aku sudah melakukan ini, tidak membunuh, tidak bersinah, dan lain sebagainya. Dia lakukan semuanya. Satu yang belum kamu lakukan, jual harta kamu, dan kamu akan kembali untuk ikut aku. Saudara, ketika berbicara untuk menjual harta, si pemuda ini berat. 612 dia sudah lakukan, tapi satu hukum dia belum lakukan, batal semuanya. Jadi satu yang kita gagal tidak melakukan yang akan membatalkan 612 itu. Begitu rumitnya orang hidup untuk mentaati hukum Taurat. Agama Yahudi percaya kitab Misna. Kitab Misna ini berisi adat istiadat, budaya, cerita leluhur, nenek moyang. Sehingga ini membuktikan kenapa Musa bisa mengerti menceritakan peristiwa ribuan tahun sebelum Musa hadir. Bagaimana penciptaan Adam dan Hawa dan segala sesuatu. Kenapa Musa tahu? Karena Musa adalah orang yang lahir dari keluarga Yahudi. Kemudian karena ada sensus dan ada suatu peristiwa politik, maka Musa oleh orang tuanya, ibunya itu dilahirkan di sungai. Kemudian diambil anak oleh putri Fir'aun dan kemudian diasuh oleh ibunya sendiri. Nah, oleh ibunya sendiri, di dalam keyakinan orang-orang Yahudi, salah satu pendidikan anak adalah diajarkan tentang cerita leluhur, kepahlawanan, cerita tentang adat istiadat. Dan inilah yang sekarang disebut dengan masuk dalam yang sekarang ini masuk di dalam kitab Misna. Sehingga Musa bisa menceritakan tentang peristiwa Adam dan Hawa, cerita-cerita kepahlawanan sebelum Musa, cerita Ayub dan lain sebagainya. Dia bisa memahami semuanya karena diceritakan oleh orang tuanya, sang ibu. Karena pendidikan Israel adalah anak-anak dari kecil sudah diajarkan, diceritakan tentang leluhur-leluhur yang ada saudara. Sama dengan sekolah minggu kita. Sekolah minggu kita, anak-anak itu senangnya apa? Diceritain tentang tokoh-tokoh Alkitab, diceritain tentang peristiwa apa itu, diceritain tentang Alkitab. Berusaha untuk mencucikan diri dengan mentaati seluruh hukum. Saudara, bagaimana orang bisa mentaati seluruh hukum 613? Itu yang tertulis, belum yang tidak tertulis. Oleh karena itulah, saudara, di dalam Markus pasal 5 ayat 17 dan 19 dikatakan demikian ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang, Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sehingga 613 hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis lebih banyak lagi sudah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itulah, kalau kita berbicara apa yang harus aku taati dalam perjanjian yang lama, perjanjian lama sebagian sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, tapi ada sebagian beberapa itu yang dilanjutkan. Tuhan Yesus katakan ada yang sudah melalui perjanjian yang baru, tapi ada yang diperbaharui oleh Tuhan. Oleh karena itulah Yesus menggenapinya. Penggenapan Yesus itu berbicara juga tentang penebusan Yesus. Di dalam hukum Taurat, pendamaian, penebusan itu berbicara dengan korban sembelihan.
Tetapi di dalam perjanjian yang baru lewat Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus itulah anak domba Allah yang disembelih. Dan dia yang menggenapinya, yang menebus kita semua dan mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Sehingga hidup kita menjadi orang yang memiliki relasi yang intim dengan Bapa di surga. Kita boleh mengatakan, aku adalah biji mata Allah, aku adalah umat pilihan Allah, aku adalah manusia yang baru, ciptaan yang baru. Itu karena hasil dari penebusan korban Yesus di kayu salib. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara, ini ukuran mereka. Harus taat 100%, tidak boleh kurang. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Apakah Yesus mengajarkan agama kepada kita sehingga kita menjadi orang yang beragama? Agama itu berisi tentang ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan. Agama itu mengatur bagaimana kita bergaul. Agama itu juga mengatur tentang bagaimana kita berbusana. Agama itu juga mengatur tentang bagaimana kita beribadah. Agama juga mengatur bagaimana kita menghubungkan relasi kita dengan Tuhan, dengan atau sejenisnya. Agama itu mengatur dengan ketentuan-ketentuan, sehingga agama itu hanya berbicara tentang pengetahuan. Itulah yang disebut dengan teologi. Pengetahuan agama itu selalu berbicara tentang apa? Di pikiran kita, pengetahuan, ketentuan, peraturan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus, dia tidak pernah berbicara tentang ketentuan-ketentuan peraturan yang sangat banyak seperti orang-orang Taurat atau orang-orang Yahudi yang 613 buku. Tetapi Tuhan Yesus hanya mengatakan tentang hal ini. Tuhan Yesus saya berkata di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 kata demikian. Apa kata Tuhan Yesus? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang utama yang Tuhan ajarkan bukan peraturan-peraturan, tetapi hukum kasih. Yesus tidak pernah mengajarkan agama yang berisi peraturan-peraturan, ketentuan dan mengatur segala sesuatu, tetapi kasih. Yesus tidak pernah berkata tentang apa? Tentang hal yang najis dan tidak najis. Tidak semua yang baik boleh dimakan. Justru kadang-kadang saya berpikir yang najis-najis yang enak-enak. Yang najis itu yang enak. Tetapi kalau kita tidak terkendali, tidak ada penguasaan diri, rusaklah tubuh kita, kesehatan kita. Maka yang penting adalah penguasaan diri. Makan betuo, enak secukupnya. Sate kambing, enak, gulai kambing ya, mantul kata Pak Bagio. Tapi secukupnya. Durian, enak. Enak ya. Tapi secukupnya. Ya Pak Juari ya. Pak Juari itu orang yang paling merdeka. Makan apapun tidak ada yang larang, tidak ada yang najis, semua halal semua. Mau pulang nggak pulang, nggak ada yang nyari, nggak ada telepon. Orang yang paling merdeka. Tapi bisa ngasih topinya Pak, keren banget. Nah, saudara, jadi apa? Tidak ada ketentuan hal yang najis mana, yang haram mana, yang najis dan yang halal. Tidak, semua boleh kamu makan. Tetapi yang penting adalah berguna dan bermanfaat tidak untuk kita. Jadi ukurannya bukan haram dan halal, tetapi bermanfaat, berguna atau tidak. Kopi halal apa haram? Kopi halal ya?
minumnya satu seret. Haram ya jadinya ya kan, karena apa? Itu pasti apa? Tensi minum satu gelas aja tensi naik loh. Jadi apa? Halal dan haram itu bukan berbicara makanan jenis makanannya, tetapi berguna atau bermanfaat atau tidak. Jangan sampai menjadi batu sandungan untuk kita. Ketika kita makan B2 di lingkungan orang-orang yang tidak makan, ya jangan makan. Seperti berita yang kemarin ya kan kita lihat di Bali ya kan, ketika ada bakso afung ya, bakso afung ya kan, bakso afung, di mana ada orang yang dengan YouTuber konten ya kan, itu dengan makan kerupuk rambak itu aja, kemudian dilihat ini jadi protes, piringnya dipecahin semua ya kan ini kan. Nah dipecah di bagian kelompok, wah bagus. Tapi akhir dari batu sandungan dari kelompok, karena peristiwanya di Bali, orang-orang Bali protes semua, ya kan? Di demo ini, bakso afung itu di demo oleh orang-orang Bali, karena bagi mereka orang Bali itu makan, gak ada masalah. Jadi ada istilahnya, jadi batu sandungan atau tidak kita makan itu. Kedua, berguna atau bermanfaat atau tidak. Jadi harus kita membedakannya dalam hal ini, bermanfaat, berguna, atau jadi batu sandungan. Apapun boleh kamu makan, tapi bermanfaat tidak. Bagi orang-orang yang punya darah tinggi ya jangan makan yang asin-asin. Iwak asin itu enak, apalagi nanti siang ada ikan asin, tenang aja. Saya sudah request, ada ikan asin nanti enak. Mantap. Tapi ya tahu diri, penguasaan diri loh ya. Punya tensinya naik turun itu hati-hati ya. Secukupnya aja makan ikan asin, ya makan kepalanya aja. Nah, nanti kepalanya dimakan, ekornya kasih Sanjoyo, tengahnya kasih saya. Jadi kita enak. Kita kasihlah Tuhan kamu. Yang penting bagaimana kita mengasihi dengan kekuatan kita, bukan separuh-paruh. Jadi berbicara seluruh kehidupan kita berikan untuk Tuhan. Maka Paulus mengartikan itu dengan apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Bukti kita mengasihi Tuhan, kasih sesama. Bagaimana engkau berbicara mengasihi Tuhan jika dengan sesama tidak beres? Nol. Kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya apa? Dengan sesama itu beres. Tapi dengan sesama nggak beres, jangan bilang kamu percaya mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan nggak kelihatan. Maka ada satu filsafat yang diajarkan oleh Konfusius mengatakan demikian. Kalau kamu ingin lihat Tuhan, di mana Tuhan? Ketika perbincangan oleh orang-orang Konfusius, Tuhan di mana? Kamu pernah lihat Tuhan? Enggak, Tuhan nggak kelihatan. Tapi kalau kamu ingin lihat Tuhan, lihatlah orang tua. Karena orang kamu ada di dunia ini karena dari orang tua. Tuhan memakai orang tuamu untuk melahirkan kamu. Maka kalau kamu percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, kasihlah orang tua. Jangan ketika dia sudah meninggal baru kita kasih. Selama dia hidup, kasihilah dia. Itu apa Konfusius mengatakan demikian. Lalu kita sebagai iman Kristen, orang Kristen bagaimana? Firman Tuhan katakan, hormatilah ibu bapakmu. Kita harus lebih daripada mereka. Jangan ketika mereka sudah meninggal, kita abunya kita pelihara sampai bergenerasi. Ketika dia hidup, mari kita kasih kepada mereka, orang tua kita. Karena ketika dia sudah tiada, tidak bisa berubah apapun. Ini. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan peraturan. Tapi kalau kamu mengikut aku, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kamu ikuti, belajar. Teladan apa yang dilakukan Tuhan Yesus kamu ikuti, karena Tuhan Yesus adalah guru aku, ikuti aja sudah. Sehingga hukumnya kasih. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kasih sesama.
Maka Tuhan tidak pernah berpegang kepada apa? Hukum-hukum yang lain, seperti kalau hukum Taurat katakan kalau hari Sabat tidak boleh menolong orang. Orang itu harus ditolong. Ketika ada yang sakit, jiwa itu lebih penting. Maka selalu saya katakan adalah apa? Kamu dengan orang sejahat apapun, bencilah sifatnya, jangan orangnya. Karena orangnya adalah jiwa yang harus kita menangkan, atau kita bahwa kalau dia keliru, bawa ke Tuhan. Kita akan berhadapan dengan orang-orang jahat, tetapi jangan kita membalaskan kejahatan. Kasihilah dia. Karena apa? Kita bisa membagi mereka sifatnya itu yang jahat, tapi orangnya adalah ciptaan Tuhan, harus kita kasihi. Nah, saudara, beragama menurut Tuhan Yesus seperti apa? Beragama di dalam Tuhan Yesus seharusnya adalah membawa kesukaan, bukan kesusahan. Jadi kalau saudara memiliki agama dan kita sebagai pengikut Kristus, maka harus selalu ada kesukaan. Jika kita itu mengiring dan kita meneladani orang yang kita pribadi yang kita percaya justru membuat kita susah, jangan dipercaya. Karena beragama itu atau kita percaya pada pribadi itu harus membawa pada kesukaan. Maka Rasul Paulus kata bersukacitalah di dalam penderitaannya dia selalu bersukacita. Yang kedua, di dalam Tuhan Yesus, kalau kita disebut beragama, maka harus bisa mendatangkan kebahagiaan, bukan penderitaan. Karena ketika Tuhan Yesus memulai pelayanan, dia mengajar di atas bukit, dia katakan berbahagialah. Tetapi ketika ada pengajaran kita untuk menderita, berarti itu bukan sesuatu yang kita tinggalkan aja. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kebahagiaan, bukan penderitaan. Ajaran Tuhan Yesus selalu beragama itu membawa kita kepada kemerdekaan, bukan perhambaan. Saudara sudah dimerdekakan, maka makanan apapun, peraturan apapun bukan menghambat kita, tetapi kita ini sudah menjadi orang merdeka. Merdeka di dalam Tuhan itu kita boleh semua lakukan, tetapi dengan koridor apa? Hormatilah sesamamu. Kita harus menghormati sesama. Beragama menurut Tuhan Yesus ada apa? Kedamaian, bukan permusuhan. Sehingga ketika ada ajaran yang mengajar kita untuk bermusuhan, menyakiti orang lain, membunuh atau segala sesuatu untuk mencapai tujuan, itu adalah saudara tinggalkan saja. Karena Tuhan Yesus selalu akan membawakan kedamaian kita. Kita adalah pendamai. DNA kita adalah pendamai. DNA kita adalah mengampuni. DNA kita adalah kasih. Maka kalau kita menjadi pengikut Kristus harus berdamai. Beragama itu membawa damai, bukan kepada permusuhan atau menyakiti, bahkan perburuan. Beragama di dalam Tuhan Yesus selanjutnya adalah apa? Anugerah. Tidak ada orang yang bisa mengizinkan diri kecuali anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, bukan perbuatan dan bukan jerih lelah kita. Jerih lelah itu akan menghasilkan upah, dan upah itu manusia ada keterbatasan. Oleh karena itu, hanya oleh anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Hanya oleh anugerahnya kita diselamatkan, sehingga kita tinggal mengerjakan keselamatan. Dan beragama menurut Tuhan Yesus adalah apa? Ada kepastian. Yesus katakan, akulah roti hidup, akulah. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Yesus memberikan kepastian siapapun yang percaya kepada dia, percaya kelahirannya, percaya kematiannya, percaya kebangkitannya, percaya kenaikan Yesus ke surga, percaya kedatangan Yesus kedua, dia akan diselamatkan. Bukan keraguan. Ada butuh orang lain. Kita bukan butuh orang lain. Kita butuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan kepastian untuk kita, untuk keselamatan. Saudara,
Ini nih yang harus kita pahami bersama, bahwa kemerdekaan di dalam Tuhan, kita merdeka secara berbangsa dan bernegara, seharusnya membawa kita kepada kemerdekaan secara manusiawi. Tetapi jangan sampai kemerdekaan kita justru kita secara jasmani merdeka, tetapi kita sebagai umat beragama justru terkubur di dalam peraturan-peraturan yang mengikat. Hidup yang terikat dengan peraturan ketentuan segala sesuatu. Di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang apa? Agama. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Maka Tuhan Yesus selalu mengajarkan tentang jika ada orang yang sakit, bantulah dia. Lakukanlah perbuatan baik dengan tidak jemu-jemu untuk menolong mereka. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan tentang halal dan haram, tetapi yang haram adalah apa? Yang keluar dari mulut kata-kata menjadi batu sandungan. Makanan semua halal semua halal, tetapi jika merusak tubuh kita itu haram. Karena ukuran Tuhan Yesus memberikan ukuran lewat Pak Rasul Paulus adalah apakah makanan itu berguna, bermanfaat, dan dari batu sandungan atau tidak. Jika jadi batu sandungan, jangan kamu makan. Karena tugas kita adalah di dunia ini menjadi berkat, menjadi saksi. Bagaimana kita akan memberitakan Injil jika keberadaan kita sudah menjadi batu sandungan untuk mereka semua? Maka itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi perenungan kita bersama di pagi hari ini. Sebelum kita akan masuk di dalam slide berikutnya, ada banyak hal, ada performan dan ada lain sebagainya. Saya mohon ibu bapak saudara semuanya jangan pulang daripada ada sesuatu yang luar biasa nanti. Saudara bisa ikut lomba-lomba di sini, daftar. Tadi sudah ada yang request, Pak, saya mau ikut lomba ini, makan kelereng, ini, ya makan kelereng dan ini apa segala macam, atau apa pokoknya ada lomba itu, semua silakan semua ikut, ada lomba-lomba ikut semua, ya yang usia emas boleh ikut silakan, mau ikut lomba apapun dipersilakan, tidak perlu bayar, ya kan, daftarnya itu gratis. Makannya yang bayar nanti. enggak. Ya, kita akan lakukan ini. Ayo kita lakukan seperti ini. Jadi saya himbau Bapak untuk tidak pulang ya. Kita akan nikmati kebersamaan kita, keluarga kita, gereja kita, dan kita untuk bersukacita bersama rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kami. 78 tahun Tuhan telah memberikan kemerdekaan untuk Indonesia, dan kami percaya kedewasaan kami boleh bertambah, berbangsa dan bernegara, menghormati satu dengan yang lain, kasih mengasihi satu dengan yang lain boleh terjadi di antara kami. Merdeka di dalam Tuhan, merdeka dalam berbangsa dan negara, merdeka di dalam ketentuan hukum-hukum yang mengikat kami, sehingga kami boleh menjadi orang pribadi yang benar-benar merdeka. Merdeka di dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan juga mengasihi sesama kami. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa kami pisahkan. Karena kami adalah umat-Mu yang meneladani Engkau, di dalam Roh adalah guru kami yang aku, yang mengajarkan segala kebenaran untuk segala sesuatu yang untuk demi kebaikan kami dan untuk kebaikan dunia ini dan sesama kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kasih. Amin. Ya, silakan duduk. Kita akan masuki dalam doa syafaat ya. Ada 3 doa syafaat. Yang pertama, saudara ini yang berdoa untuk kerajaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya suku-suku terasing. Kiranya Tuhan memakai para hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok, di tempat yang sulit terjangkau, bisa memenangkan banyak jiwa. Lalu yang kedua, nanti jawablah akan berdoa. Pokok doa kedua, doakan untuk bangsa dan negara Indonesia, doakan untuk perekonomian saat ini, doakan menjelang pemilu, kiranya Tuhan
berikan keamanan dalam memilih pemimpin masa depan negara kita. Lalu pokok doa ketiga akan dipimpin oleh Cik Christine ya. Cik Christine doakan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia agar gereja-gereja bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar, khususnya yang belum mengenal Tuhan, dan Tuhan berikan kesatuan bagi seluruh gereja-gereja antar denominasi sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Silakan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, tetap dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur jika hari ini Engkau masih memberikan setiap kami kesempatan untuk sama-sama berkumpul dan kami boleh saling menguatkan satu sama lain. Bapa, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan kami sadar bahwa setiap kami merupakan bagian dari warga negara Indonesia, dan sudah selayaknya kami berdoa ya Tuhan, agar supaya Tuhan Yesus sendiri yang menjaga bangsa dan negara kami ya Bapa, khususnya untuk setiap suku-suku bangsa yang berada di pelosok ya Tuhan, bahkan sampai suku terasing ya Bapa, biarlah mereka terus boleh melakukan pekerjaan Tuhan, boleh semakin melayani Engkau ya Tuhan. Juga untuk hamba-hamba Tuhan yang di pelosok-pelosok ya Tuhan, dimanapun mereka berada, di seluruh pelosok Indonesia ya Tuhan, mereka terus boleh melayani Engkau ya Tuhan lebih lagi. Biarlah di dalam melewati masa kekeringan ya Tuhan, mereka tidak menjadi lelah ya Bapa, tapi terus boleh melayani Engkau, boleh memberikan saksi-saksi ya Tuhan yang terbaik yang telah Tuhan ajarkan, memberikan buah-buah yang manis, sehingga apa yang dilayani ya Tuhan, siapa yang dilayani ya Bapa, boleh membawa jiwa-jiwa ya Tuhan semakin mendekat kepada Engkau. Jauhkan dari setiap kami ya Tuhan perpecahan di antara suku bangsa. Biarkan Engkau menjadikan setiap kami juga ya Tuhan menjadi warga yang saling menghormati ya Bapa, agar supaya kami boleh hidup di dalam toleransi beragama, memberikan saksi Tuhan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ampuni setiap kami, ampuni bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat Tuhan kuasa-Mu. Pidana tercinta dariku Indonesia. Ku berdoa Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan berikan para pemimpin kami hikmat urapan daripada Tuhan untuk memimpin bangsa kami, untuk takut akan Tuhan, menjadikan bangsa ini lebih baik. Tuhan, terima kasih. Tuhan urapi setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam kursi pemerintahan. Tuhan, berikan hati takut akan Tuhan, berikan kekuatan iman Tuhan. Biarlah lewat Tuhan anak-anak Tuhan yang duduk dalam kursi pemerintahan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan perekonomian bangsa kami Tuhan, biarlah semuanya boleh menjadi semakin lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemilu yang akan datang. Mari Tuhan tolong, Tuhan
kami boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami anak-anak Tuhan dalam mengambil keputusan memilih Tuhan. Tuhan pimpin Roh Kudus urapi setiap kami, berikan kami hikmat untuk memilih Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terpilih pemimpin yang lebih baik untuk memimpin bangsa ini Tuhan menjadi lebih baik lagi, lebih maju. Kami boleh bebas beribadah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali Yesus selamanya Yesus harapanku karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, pujikan sekali Yesus selamanya Yesus harapanku karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, pujikan Pagi ini Tuhan kami bersehati di dalam rumah Tuhan dan kami mengucap syukur sekali lagi atas kasih karunia Tuhan sehingga kami masih beroleh kesempatan untuk kami boleh hidup dan kami boleh beribadah, bahkan kami boleh merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Tuhan, saat ini kami bersehati menyerahkan setiap gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan Tuhan. Bapak, kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap gereja yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati dan biar berkasih karunia sehingga setiap gereja mampu Tuhan yang ada di Indonesia ini menjadi terang, menjadi garam bagi lingkungan di sekitarnya ya Tuhan. Mampu memberikan efek yang sungguh-sungguh luar biasa melihat Kristus secara nyata dalam kehidupan kesehariannya. Tuhan yang menolong supaya setiap gereja juga mampu memiliki kepekaan, kepedulian untuk menolong dan menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini. Tuhan, dalam setiap pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan bagian-bagian mana yang sulit untuk mendapatkan izin mendirikan gereja, kiranya Tuhan tetap kedaulatan Tuhan bekerja dan otoritas Allah sendiri yang menyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu yang bergereja dimanapun Tuhan, supaya mereka boleh memiliki pertumbuhan iman yang baik, kerohanian yang baik Tuhan, dan mereka mampu menghadapi segala kesulitan dan tantangan. Setiap pergumulan berat apapun, mereka boleh tetap iman yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami menyerahkan gereja yang membimbing ini. Tuhan, sungguh kasih karunia Tuhan saja kalau gereja ini sampai saat ini boleh berdiri, dan Tuhan tetap menyertai dan menolong untuk hari-hari selanjutnya. Baik seluruh umat Tuhan yang ada di sini dan seluruh pengurus semuanya, pemimpin gereja juga Tuhan memberkati dan mengurapi, dan Roh Kudus yang akan bekerja menuntun setiap langkah mereka Tuhan hari demi hari, sehingga mereka boleh menggenapi setiap rencana Allah dan mengerti kehendak Tuhan untuk mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan melayani dengan ketulusan hati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, amin. Terima kasih wanita-wanita yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Doakan kita semuanya. Bentar kita mengangkat sebuah persembahan dari saudara kita, Tante Erna, ya, ingin berpartisipasi. Mari saya silakan. Di sini aja. Ya, beliau dengan semangat
basa-basi ya. Udah pakai diri. Berdiri sana. Nggak capek. Diri enggak duduk. Kalau sampai ya. Kuat apa duduk? Shalom. Merdeka. Merdeka. Merdeka, saudara. Bukan lagu ya, nanti ayat salah itu ya. Itu semangat ya. Saya yang ngaku ya, nggak bisa nafas nanti. Tapi kita lihat ya semangat beliau ya. Yang udah jangan kalah. Ini mau juga tampil. Ya itu ya. Bapak saya tadi sudah tinggal sedikit ya nafasnya. Tapi beliau semangat ya. Itu juga yang pakai baju Kartini itu yang cantik itu
jam berapa Tante? Kapan ya? Semangat ya. Nanti juga dapat dia itu ya. Semangat sendiri ya. Baca kita akan berikan persembahan bagi Tuhan ya. Dan pujikan bebas. Dan terima kasih atas performance dari Tante Erna ya, luar biasa ya, jarang yang bisa main harmonika ya, jarang. Tadi Sandoyo aku mau coba ojo lagi yang kalau dia bisa 3 lagu langsung susul ya, perut itu susul karena ini banyak anginnya keluar semua.
Ya, dan puji Tuhan kita bisa ini, dan saya himbau ibu bapak semuanya untuk tidak pulang. Kita akan lanjutannya masih banyak. Ini baru sepertiga ya. Nanti 2/3 lagi masih ada 2/3 itu ada lomba-lomba dan ada makan siang bersama ya. Jadi ibu bapak kita harus bersama-sama ya. Nah itu penampilan yang luar biasa semua ini ya. Tuhan memberkati ibu bapak dan kita beri kemuliaan untuk Tuhan semuanya. Dan juga ibu bapak, saya apresiasi ibu bapak semuanya. Ayo kita saling mengapresiasi semuanya. Ayo kita bersama. Puji nama Tuhan. Dan juga kita lihat banyak pribadi-pribadi ini yang merah-merah semua ya kan. Nah, kita adalah bagian dari warga negara Indonesia kan. Jadi kita dari tadi saya dulu lemes ya mau merdeka. Tadi malah kalah sama anak-anak. Merdeka, tak tunggu-tunggu pertama bukan aja sampai merdeka, tapi itu lemes. Belum sarapan katanya. Juga kopinya belum katanya. Kok lemes? Lemes ya. Ayo kita bagi berdiri semua, kita tutup ibadah kita ya, dan kita akan kita akan semangat kita dengan merdeka ya. Kita akan merdeka 3 kali ya. Kita akan sama-sama kemudian kita akan tutup ibadah kita. Yuk. 1, 2, 3. Merdeka. Kami hanya punya Engkau dan bangga punya Engkau di dalam hidup kami, dan kami hanya mengandalkan Engkau di dalam setiap tuntunan langkah hidup kami. Engkau adalah mercusuar hidup kami, dan Engkau adalah suruh bagi kami di dalam menerangi kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan masih setia kepada kami walaupun kami terkadang tidak setia. Memberkati para pelayan Tuhan di pagi hari ini yang telah melayani Tuhan, baik itu pemimpin pujian dan singer, dan juga untuk tim musik kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan juga untuk semua yang terlibat aser multimedia, soundman, dan juga yang menyalurkan persembahan, semua yang terlibat di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan, dan juga memberkati setiap artis mereka, juga memberkati studi mereka Tuhan yang masih studi. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan memberikan kesehatan untuk kami semua, keluarga kami di GPP Jemaat Karya ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi bersama-sama, dan biarlah kebersamaan kami boleh senantiasa memberikan kami semangat untuk kami boleh menjalani kehidupan kami, semangat di dalam kami belajar melayani Tuhan, semangat di dalam kami mengabarkan kabar baik kepada sesama kami. Terima kasih, juga memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda, dan juga dari berlangsungnya acara ini Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati panitia yang telah berjerih lelah mempersiapkan acara ini, dan juga untuk para donatur yang telah bersedia untuk membagikan miliknya untuk sehingga terlaksana acara ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan telah memberkati kami semua, bangsa dan negara. 70 tahun, 8 tahun telah merdeka, kami boleh semakin dewasa di dalam kami berbangsa dan bernegara. Dan biarlah tahu di tahun 2024 dalam proses pemilihan presiden, wakil rakyat, dan para wakil kepala daerah, kami sedang dalam tangan Tuhan. Biarlah terpilih sungguh-sungguh wakil rakyat, sungguh-sungguh pemimpin yang mengedepankan demi kokohnya 4 pilar berbangsa dan bernegara: Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan juga di dalam kehidupan kami semua yang boleh berdiri kokoh di bumi Indonesia 4 pilar kebangsaan ini. Terima kasih, dan juga kami percaya setiap apa yang kami kerjakan Tuhan akan menjadikan kami berhasil. Dan bagi saudara kami yang tidak hadir, Tuhan senantiasa menyertai di dalam keberadaan mereka. Jika mereka ada di luar kota, Tuhan sertai di dalam perjalanan mereka, sehingga mereka boleh berkumpul bersama dengan kami.
Terkhusus kami berdoa untuk pemulihan saudara kami Sabar, kami Sari, dan semua saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan, kuasa sungguh nyata, dan Tuhan, Engkau mujizat Tuhan nyatakan kepada saudara kami sehingga mereka boleh sembuh, bukan hanya sembuh, tapi mereka pulih dan lebih cepat lagi bersama-sama beribadah dengan kami. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Terima kasih, dan kami juga akan melanjutkan acara kami untuk lomba-lomba yang telah disediakan untuk bagi panitia, biar semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh menikmati kebersamaan, kesukaan, kebahagiaan bersama dengan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami alaskan doa ini. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati ibu bapak dan saudara dengan sinar kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati keluarga ibu bapak semuanya. Tuhan juga memberkati pekerjaan. Tuhan juga memberkati kesehatan. Tuhan juga memberkati studimu. Tuhan juga memberkati makananmu dan minumanmu. Engkau bisa makan dan minum sampai kenyang. Tuhan juga memberikan perlindungan, penyertaan di dalam segala aktivitas saudara, sehingga saudara apa yang dikerjakan dijadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam kasih karunia Bapa di surga, cinta kasih keselamatan dari anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan beribadah ini, dan akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami selanjutnya di hari ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali saudara. Nanti akan ada pengumuman bersuci. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Masih semangat? Gimana, masih semangat? Semangat? 2-3 orang yang semangat ya. Biasanya kalau di retreat, di waktu kumpul gini ya, pasti ada janjian itu tidak lupa ya. Saya kok kepikiran tadi kan banyak yang kaosnya itu tulisannya apa nih? Kita Indonesia ya. Nah nanti ya seperti ini ya. Nanti saya bilang kita Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Oke, bisa? Bisa? Saya dicoba dulu ya.